Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pencinta Buletin Kafah dimanapun Anda berada, hari ini saya akan membacakan kepada Anda semua Buletin Kafah nomor 149 tanggal 18 Zulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2020 Masehi. Jadi hari Jumat kemarin. Jadi metodenya sama dengan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi saya akan bacakan kepada Anda, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, saya akan jelaskan. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan, saya akan tekankan. Tapi kalau dirasa cukup, maka saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Baik, Buletin Kafah nomor 149 ini berjudul Islam Ajaran yang Mulia. Kementerian Agama secara resmi akan menghapus konten radikal dalam tanda petik, ya. Jadi ada konten-konten yang dianggap radikal, ya, oleh Kementerian Agama di dalam 155 buku pelajaran. Penghapusan konten radikal tersebut adalah bagian dari program Kementerian Agama tentang penguatan moderasi beragama. Jadi mereka ingin agar kita beragama ini tidak fanatik, tapi menjadi moderat. Menteri Agama Fakhrul Razi mengatakan, ajaran radikal tersebut ditemukan pada 5 mata pelajaran. Ada 5 mata pelajaran, ya. Yang pertama akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran dan hadis, serta bahasa Arab. Jadi kelima mata pelajaran itu, ya, akan dilakukan revisi, akan dilakukan penyesuaian kurikulum dengan apa yang mereka inginkan. Islam sebagai tertuduh. Prihatin menyaksikan di negeri mayoritas muslim, justru Islam dijadikan tertuduh. Islam didiskreditkan secara sistematis oleh umat muslim sendiri, terutama oleh negara. Kementerian Agama sejak tahun lalu berulang menyatakan akan merevisi buku-buku pelajaran yang mengandung muatan radikalisme seperti jihad dan khilafah. Jadi kalau mereka ketemu ajaran jihad, ajaran khilafah, mereka akan hapus. Berulang pula aparat melakukan penyitaan buku-buku keislaman yang dianggap mengandung muatan jihad dan khilafah. Jadi kalau ketemu buku jihad dan khilafah, mereka akan sita. Pada awal tahun 2020, Kementerian Agama juga berencana melakukan sertifikasi penceramah dalam rangka menangkal radikalisme. Nah, jadi nanti di setiap penceramah harus punya sertifikat layak untuk berceramah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena banyak ditentang, akhirnya program sertifikasi mubalik ini dibatalkan dan diubah menjadi sertifikasi bimbingan teknis mubalik. Perang melawan radikalisme juga merembet ke soal cara berpakaian dan penampilan. Sejumlah instansi pemerintah dan kampus melarang pegawai pria berjenggot dan bercelana cingkrang serta melarang muslimah bercadar. Jadi efeknya sudah kemana-mana. Beragam narasi perang melawan radikalisme juga digencarkan melalui hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Misalnya dengan menyebutkan persentase ASN, guru dan dosen, mahasiswa dan pelajar SMA yang terpapar radikalisme, membela Muslim Suriah atau mendukung khilafah. Opini Islam radikal jelas subjektif dan berbahaya. Subjektif karena bersumber dari pandangan negatif Barat terhadap Islam, ya. Jadi istilah Islam radikal ditunjukkan kepada kelompok-kelompok Islam yang tidak mau sejalan dengan kebijakan Barat. Jadi Barat punya keinginan, punya arahan, punya perencanaan dengan kaum muslimin. Ternyata sebagian kaum muslimin tidak mau mengikuti mereka. Orang-orang yang tidak mau mengikuti mereka dianggap sebagai Islam radikal. Mantan Perdana Menteri Inggris, ya, Tony Blair pernah menyatakan Islam sebagai ideologi setan, evil ideology, ya, evil ideology, ideologi setan. Itu yang bilang Tony Blair itu. Tahukah kalian Tony Blair? Mantan Perdana Menteri Inggris. Dalam pidatonya pada konferensi kebijakan nasional Partai Buruh Inggris, Blair menyatakan ciri ideologi setan itu ada 4. Ada 4 ciri ideologi setan yang dikatakan oleh Blair. Yang pertama, menolak legitimasi Israel. Jadi ketika ada orang menolak legitimasi Israel, itu setan itu. Yang kedua, memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam. Jadi ketika kaum muslimin ingin berdasarkan dengan hukum Islam, itu ideologi setan. Itu menurut Blair.
Yang ketiga, kaum muslimin harus menjadi satu kesatuan dalam negara khilafah. Jadi ketika ada orang memperjuangkan khilafah, dianggap ideologi setan. Yang keempat, tidak mengadopsi nilai-nilai barat. Jadi kalau kita tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada ajaran barat, maka kita dituduh sebagai pengikut ideologi setan. Ya, karena yang bicara setan, maka dia akan menuduh orang yang bukan setan dengan sebutan setan. Pernyataan Tony Blair ini jelas amat subjektif menurut pandangan barat. Bagaimana bisa kaum muslimin menerima penjajah Israel yang sudah merampas dan membunuh ribuan warga Palestina? Setiap muslim yang taat pastinya ingin melaksanakan syariat Islam, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah dan kepemimpinan khilafah. Mereka juga pasti akan menolak nilai-nilai liberal barat yang sesat dan merusak. Pasti kalau kita muslim yang taat pasti begitu, pasti menolak Israel. Kenapa? Karena Israel telah menjajah negeri kita kok. Ketika Israel menjajah negeri kita, pasti kita nolak mereka. Yang kedua, kita sebagai muslim pasti ingin melaksanakan syariat Islam. Yang ketiga, kalau kita muslim yang benar, pasti kita ingin bernaung di bawah naungan Islam. Naungan Islam yang besar itu adalah khilafah. Dan kalau kita mengaku Islam yang benar, pasti kita menolak nilai-nilai barat, ya, yang tidak sejalan dengan Islam. Islam ajaran yang mulia. Menaati perintah Allah dan Rasulnya adalah konsekuensi keimanan seseorang muslim. Keimanannya akan menuntun dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Tidak membangkang sedikit pun terhadap aturannya. Allah SWT berfirman, jadi kalau kita mengaku beriman, kita mengucapkan syahadat, mengatakan Allah Tuhan kita, mengatakan Muhammad adalah Rasul kita, maka konsekuensinya bagi kita adalah kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Ya, tidak membangkang sedikit pun. Karena Allah mengatakan kepada kita, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Dan tidaklah patut bagi seorang laki-laki beriman dan tidak pula seorang wanita beriman. Iza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyar, akan ada bagi mereka pilihan min amrihim dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, faqad dalla dalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Jadi Allah mensifati kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepada Allah dengan sebutan dalalam mubina, kesesatan yang nyata. Nabi juga mengatakan, inni taraktu fikum syai'aini, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian dua hal, lan tadillu ba'dahuma, yang dimana kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya. Kedua-duanya adalah kitaballahi wa sunnati. Dia adalah kitab Allah dan sunnahnya. Islam membimbing kaum muslimin dengan ajaran yang mulia. Islam pun memberikan perlindungan kepada segenap umat manusia. Kalangan non-muslim malah diberi kesempatan melangsungkan ibadah, pernikahan, dan makan minum sesuai agama mereka. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang non-muslim. Mereka akan diberikan kesempatan banyak hal. Ya, urusan-urusan privat mereka tidak akan diganggu. Kewajiban jihad fisabilillah pun meniscayakan perlindungan kepada mereka yang tak terlibat dalam peperangan, seperti orang tua, perempuan, orang tua, dan anak-anak. Jadi ketika terjadi peperangan, ya, orang yang ikut berperang saja yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Yang tidak berperang ya dibiarkan saja. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, intaliku bismillah, berangkatlah kalian dengan membaca bismillah, wabillah, dan dengan wabillah dengan Allah, wala millati rasulillah, dan atas agama Rasulullah, wala taqtulu syaikhan, janganlah kalian membunuh orang tua, fanian, ya, yang lanjut usia, syaikhan fanian, wala tiflan, juga tidak anak-anak, wala saghiran, dan juga anak kecil, wala imra'atah, dan juga tidak kepada kaum wanita. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang tua, anak-anak, perempuan tidak boleh dilakukan pembunuhan kepada mereka. Sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga kekhilafan banyak berisi kemuliaan terhadap umat manusia. Tak pernah terjadi pemaksaan agama Islam kepada non-muslim, ya, apalagi aksi genosida terhadap kalangan di luar Islam. Sejarah menyaksikan khilafah sepanjang sejarahnya justru menjadi payung kebersamaan untuk berbagai agama. Jadi kalau kita baca sejarah Islam, sejarah yang begitu panjang, sejak zaman Rasulullah SAW sampai khilafah ini runtuh, tidak ada pernah terjadi genosida. Ketika wilayah itu ditaklukkan oleh Islam, maka Islam hanya memberikan kepada mereka masuk Islam, membayar jizyah atau diperangi. Ya, tidak ada genosida, tidak ada pembunuhan besar-besaran.
Seperti yang kita lihat di berbagai macam wilayah. Ketika orang-orang Eropa datang ke berbagai macam. Contoh, orang Eropa datang ke Australia, hilang semua orang aborigin. Masa Australia itu orang kulit putih? Padahal aslinya mereka orang kulit hitam di sana. Ketika datang ke Amerika, orangnya berkulit merah di sana, Indian. Tapi sekarang tidak ketemu. Ya kalau ada ya, yang selamat satu-satu dari genosida. Reza Shah-Kazemi dalam bukunya The Spirit of Tolerance in Islam menjelaskan bahwa Khilafah Utsmani pernah memberikan perlindungan kepada komunitas Yahudi. Seorang tokoh Yahudi terkemuka, Rabbi Ishaq Zarfati, pernah menulis surat kepada Dewan Yahudi Eropa Tengah setelah berhasil menyelamatkan diri dari persekusi di Eropa Tengah dan tiba di wilayah Khilafah Utsmani menjelang 1453 Masehi. Melalui suratnya, pria kelahiran Jerman itu memuji Khilafah Utsmani sebagai negeri yang dirahmati Tuhan dan penuh kebaikan. Selanjutnya dia mengaku, di sini aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kami atau kaum Yahudi tidak ditindas dengan pajak yang berat. Perniagaan kami dapat berlangsung bebas. Kami dapat hidup dalam damai dan kebebasan. Begitulah kondisi orang-orang kafir di negeri-negeri kaum muslimin. Sejarawan Eropa T.W. Arnold mengatakan, ketika Konstantinopel dibuka oleh keadilan Islam pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih menyatakan dirinya sebagai pelindung gereja Yunani. Penindasan atas kaum Kristen dilarang keras. Untuk itu dikeluarkan sebuah dekret yang memerintahkan penjagaan keamanan bagi uskup agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Begitulah kaum muslimin. Jadi orang kafir itu yang mereka patuh itu dilindungi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian ajaran Islam juga tampak saat Khilafah Utsmani memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Irlandia yang dilanda bencana kelaparan pada tahun 1847. Saat itu Khalifah Sultan Abdul Majid I mengirim bantuan berupa uang sebanyak 10.000 pound sterling, lebih dari 1 juta pound pada nilai saat ini, 1,3 juta US dollar, bersama 3 kapal untuk membawa makanan, obat-obatan dan keperluan mendesak lainnya ke Irlandia. Bahkan sampai hari ini kita bisa melihat orang-orang Irlandia masih memakai bendera Utsmaniyah di dalam benderanya. Sebaliknya dalam buku History of Islamophobia and Anti-Islamist disebutkan pasukan salib Eropa yang dikerahkan Kekaisaran Bizantium dan Gereja Roma telah membunuh sekitar 70.000 orang Islam dan Yahudi di Al-Quds atau Yerusalem. Bandingkan pula dengan pembantaian yang dilakukan bangsa Eropa terhadap penduduk asli benua Amerika, suku Indian, dan perampasan tanah mereka. Tidak kurang 50-100 juta suku Indian tewas di tangan kaum penjarah dari Eropa. Sebagian dari suku Indian itu dimusnahkan menggunakan bibit penyakit seperti tipus, demam kuning, hingga leptospirosis yang disebarkan oleh tikus. Di bagian Massachusetts saja 90% penduduknya mati akibat epidemi yang dibawa oleh bangsa Eropa. Bahaya moderasi Islam. Jadi sekarang karena penguasa atau kementerian ingin memoderasi, bukan modernisasi, tapi moderasi, membuat Islam moderat. Moderasi ajaran Islam termasuk tindakan yang berbahaya. Langkah ini melemahkan ajaran Islam dan melepaskan keterikatan kaum muslimin pada agamanya. Moderasi ajaran Islam berarti mengambil jalan tengah, bukan ketaatan total kepada Allah SWT. Jadi Islam moderat berarti meletakkan diri di antara imam dan kufur, taat dan maksiat serta halal dan haram. Jadi kita mengambil jalan tengah, bukan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Allah mengatakan wa anna haza sirati mustaqiman, fattabi'uhu. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ambillah, ikutilah dia. Jadi kita bukan disuruh mengambil jalan tengah, tapi mengambil sirata mustaqiman, jalan yang lurus. Di bidang akidah, moderasi ajaran Islam berarti menyamakan akidah Islam dengan agama-agama dan kepercayaan umat lain. Dalam Islam moderat tak ada kebenaran mutlak, termasuk iman dan kufur. Semua serba relatif, nisbi. Dengan Islam moderat, kaum muslimin diminta untuk membenarkan keyakinan agama dan kepercayaan di luar Islam. Pada Allah SWT telah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya kaum kafir, yakni ahlul kitab dan kaum musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Dengan moderasi Islam, kaum muslimin juga dipaksa untuk menolerir gaya hidup bebas
seperti perzinahan, LGBT, pornografi dan sebagainya. Jadi ketika dengan moderat ya mereka akan mengatakan ya biarkan sajalah orang asal jangan kita, asal kita jangan nggak terganggu, biarkan saja. Ya kita harus moderat, kita harus harus prihatin, harus simpati, empati kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Alhasil moderasi ajaran Islam adalah cara penjajah untuk melumpuhkan kaum muslimin. Kaum imperialis dulu dan sekarang paham bahwa faktor pendorong perlawanan umat muslim terhadap rencana jahat mereka adalah kecintaan dan ketaatan secara total kepada Islam. Selama umat Islam bersikap demikian, maka mereka akan selalu dapat dipatahkan. Namun jika umat Islam telah melepaskan diri dari Islam kafah, lalu memilih jadi umat yang moderat, maka mudah bagi para penjajah untuk melumpuhkan dan selanjutnya merusak umat ini. Karena itu langkah deradikalisasi ajaran dan sejarah Islam adalah tindakan berbahaya dan manipulatif. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa jihad dan khilafah adalah kata suci perlawanan kaum muslimin ya, terhadap imperialisme yang dilakukan Barat terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Pahlawan nasional seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Ki Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya, Panglima Besar Sudirman dan Bung Tomo bergerak mengorbankan perlawanan terhadap kaum penjajah karena dorongan iman dan jihad. Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda juga mendapat bantuan besar dari Khilafah Utsmani. Tampaknya inilah yang mengusik sejumlah orang yang khawatir jika kaum muslimin menyadari kembalinya jati dirinya dan akar sejarahnya akan munculnya marwah mereka sebagai umat terbaik. Jadi sebenarnya orang kafir itu sangat khawatir dengan kembalinya kaum muslimin, dengan kembalinya tingkat kesadaran kaum muslimin. Sehingga hari ini kaum muslimin dari hari ke hari semakin sadar, semakin tahu apa persoalannya, siapa musuhnya, siapa yang ingin mengganggu dia. Oleh karena itu orang-orang kafir berusaha ya untuk melupakan mereka kembali, untuk melumpuhkan mereka kembali, sehingga kaum muslimin tidak tahu lagi siapa lawannya, tidak tahu lagi siapa musuhnya, tidak tahu lagi jalan apa yang akan ditempuh. Pada Islam adalah ajaran yang mulia yang akan memuliakan manusia, apakah dia muslim ataupun non-muslim. Itu kajian kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.